Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah konfrontasi yang panjang antara Xiaoyan dengan Juqi, akhirnya Xiaoyan mengalahkan Juqi dan merebut tubuhnya. Namun di saat terakhir, Juqi meminta Xiaoyan untuk tidak mempermalukan istana Dewa Pemburu. Saat ini, kekuatan abadi dalam tubuh Xiaoyan masih melingkar di tubuhnya. Dari mana asal kekuatan abadi ini, Xiaoyan juga sangat bingung tentang hal itu. Xiaoyan mencoba mengendalikan kekuatan abadi di tubuhnya, tetapi ternyata dia tidak bisa mengendalikannya. Bagaimanapun juga, itu penuh dengan keliaran. Ini sama sekali berbeda dengan kekuatan abadi yang digunakan sebelumnya. Selain liar, kekuatan abadi ini juga bisa dikatakan memiliki spiritualitas. Apakah ini kesempatan untuk menerobos keabadian Kaisar? Xiaoyan segera menyadari bahwa kekuatan keabadian yang tidak biasa ini tidak muncul tiba-tiba. Tubuhnya dipulihkan dan avatar Juqi tiba-tiba menerobos dari langkah ketiga ke langkah keempat. Dan semuanya muncul setelah Xiaoyan berhasil merebut tubuh Juqi. Roh dunia itu sendiri tidak terlihat. Itu berasal dari persetujuan dunia untuk memiliki roh dunia. Untuk menerobos keabadian Kaisar, seseorang harus memiliki roh dunia. Alasan mengapa Juqi berhenti di langkah ketiga juga karena dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak roh dunia. Saat Xiaoyan bergabung dengan jiwa Juqi, roh dunia juga menyatu bersama. Xiaoyan yang telah menembus Dewa Petarung Alam Leluhur memiliki cukup keberuntungan untuk membuat terobosan. Saat ini Xiaoyan tidak tahu harus berbuat apa. Dia masih memilih untuk tidak melakukan apa-apa dan melihat kekuatan abadi di tubuhnya yang terbang bolak-balik seperti ular roh melewati meridiannya, atau tempat di mana tubuh fisiknya belum pulih sepenuhnya. Setelah kekuatan abadi ini berlalu, luka-lukanya benar-benar pulih tak terbayangkan. Tubuh fisik Xiaoyan terus-menerus menjadi sempurna dan 108 pembuluh darah guntur benar-benar menjadi stabil. Pada saat yang sama ketika Xiaoyan sedang berlatih, ada pelangi panjang memecah angin di kehampaan alam Suanyin, terbang ke ujung jauh dengan desisan dan dentuman sonik. Di depannya ada bintang merah menyala, tertutup awan merah dan kabut. Pelangi panjang langsung menuju ke bintang tanpa ragu-ragu. Saat memasuki lapisan udara, pelangi panjang menyalakan api yang mengamuk, dan saat berikutnya hanya terdengar suara yang sangat kuat. Seluruh bintang terkejut saat ini. Jika berada lebih dekat, dapat mendengar suara seperti ledakan di tanah, dan jika lebih jauh, dapat merasakan getaran keras dari tanah. Apa yang terjadi? Apakah ada gempa bumi? Tampaknya ada ledakan di kejauhan. Mungkinkah harta karun yang aneh telah lahir? Dan setelah tabrakan, gempa susulan berlangsung lama. Pada saat ini, di mana asap dan debu yang membumbung tinggi, ada banyak sosok yang melayang-layang. Semuanya berdiri di udara, memandang ke dalam asap dan debu. Apa yang terjadi? Lihat, Dewa Petarung Yusuan terkejut. Sepertinya pasti ada peristiwa besar. Setelah asap dan debu berangsur-angsur menghilang, sejumlah lubang muncul di tanah. Lubang hitam itu setinggi 10 kaki. Jika melihat ke bawah, itu gelap gulita dan sepertinya tanpa dasar. Apakah itu meteorit? Itu tidak terlihat seperti meteorit. Bahkan meteorit tidak dapat berdampak seperti itu. Jangan khawatir, mari kita lihat apa yang dikatakan Dewa Petarung Yusuan. Semua orang menghormatinya, dan itu bisa jadi melihat bahwa dia adalah yang terkuat di sini, dan mereka yang bertarung dengan makhluk abadi semua menggenggam tangan mereka dan tidak berani bergerak sebelum dia berbicara. Dewa Petarung bernama Yusuan mengambil langkah maju. Pada saat ini, jika dia tidak mengetahui apa yang terjadi, tampaknya agak tidak dapat dibenarkan secara langsung. Jadi dia akan melihat ke dalam lubang.
Dia menyebarkan kekuatan jiwanya, tetapi lubang itu lebih dalam dari yang dia bayangkan, dan kekuatan jiwa tidak dapat menembus ke bawah. Itu lubang yang sangat dalam, dan ada kekuatan yang tersisa. Aku khawatir itu bukan meteorit atau sejenis binatang buas. Mungkinkah ada binatang buas yang merasakan ada harta karun aneh yang tersembunyi di kedalaman bintang ini? Dia mendesis dingin, memikirkan sesuatu. Melihat Dewa Petarung Yusuan yang mengerutkan kening, semua orang tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka, dan semua mata mereka tertuju padanya. Yusuan menatap lubang hitam itu, lalu melambaikan lengan bajunya. Jangan masuk ke gua ini, dan itu pasti akan menyebabkan kematian. Yusuan seperti seorang kaisar, kata-katanya memiliki otoritas mutlak di bintang ini karena dia yang terkuat di sini. Selama ribuan tahun dan di bawah restunya, bintang bernama Ning Huo ini telah melipat gandakan lebih banyak keluarga dan sekte, dan bintang ini juga diakui sebagai leluhur. Ya, Tuan Yusuan. Semua orang mengepalkan tangannya dengan hormat. Yusuan sedikit ragu, jika dia tidak masuk dan melihat-lihat, dia tidak akan tenang. Terlepas dari tatapan banyak mata, dia akan kehilangan muka jika dia pergi begitu saja, dan Yusuan sangat penasaran dengan isinya. Segera, Yusuan menggertakkan gigi, melangkah keluar dan menyapu ke arah gua. Keluar! Saat Yusuan bergegas ke dalam gua, terdengar suara gemuruh dari dalam gua. Suara itu menyebar dan semua orang di sekitar merasakan darah mereka melonjak dan seteguk darah keluar. Maafkan Yusuan yang telah mengganggu senior, jadi aku akan pergi sekarang. Pada saat ini, Yusuan tidak peduli dengan wajah apapun dan segera mengatupkan kedua tangannya. Dia berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat Yusuan ketakutan seperti ini, semua orang juga ketakutan. Mereka berpencar dan menjarah tanpa penundaan. Segera, tidak ada orang di sekitar yang berani mendekati gua lagi. Lubang hitam yang muncul di bintang Ning Huo langsung menimbulkan kegemparan. Namun terdengar bahwa Dewa Petarung Yusuan ketakutan dan kabur, membuat lubang hitam tersebut sekitar 1000 kaki menjadi area terlarang dan tidak ada yang berani mendekatinya. Jika mereka bisa menembus ke dalam lubang hitam, mereka akan lebih terkejut lagi. Lubang hitam itu sangat lurus, mencapai bagian terdalam dari pusat bumi. Sebagian besar bintang terbuat dari besi dan batu merah yang relatif padat dan kuat. Itu sebabnya planet ini tertutup rapat dengan gunung berapi, dan gunung berapi meletus hampir sepanjang waktu yang membuat bintang ini terlihat seperti pemandangan yang berapi-api. Karena kepadatannya yang relatif tinggi, hanya ada sedikit ngarai di bintang ini dan hampir tidak ada lubang yang dalam. Lagi pula, untuk mencapai kedalaman, bahkan binatang penggali pun jarang bisa mencapai kedalaman ekstrim. Karena itu, munculnya lubang yang begitu dalam pasti akan menimbulkan kegemparan di planet ini. Dan di ujung lubang hitam terdapat magma merah menyala yang berwarna merah keemasan. Suhu di sini sudah mencapai tingkat yang tidak bisa dipercaya. Dan di inti magma ini yang juga merupakan inti bintang terdapat sosok duduk bersila. Segel bintang melintas di antara alisnya dan sambil duduk bersila, segel bintang kedua perlahan muncul di antara alisnya. Aku hanya menyerap setengah dari kekuatan masing-masing bintang. Jika aku ingin memulihkan ketiga bintang, aku khawatir perlu menemukan setidaknya 5 bintang lagi. Itu jelas diserap oleh sosok yang duduk bersila, dan dia berhenti menyerap setelah menyerap setengahnya. Dan sosok yang menyerap esensi bintang ini adalah avatar dari dewa asli Xiaoyan. Setelah pertempuran dengan Juci, kekuatannya mengalami kemunduran. Jadi Xiaoyan segera mencari bintang untuk memulihkan kekuatan avatar dewa aslinya tanpa ragu-ragu. Selain penurunan kekuatan, energi darah dan umur panjang avatar dewa asli akan sangat terpengaruh. Kekuatan avatar dewa asli harus dipulihkan sesegera mungkin, dan regresi kekuatan avatar dewa asli akan berdampak besar pada kekuatan tempur Xiaoyan. Setelah menyerap 3 bintang, avatar dewa asli telah pulih menjadi 2 bintang. Karena sudah menembus bintang 3, maka tidak terlalu sulit untuk pulih. Selama kekuatan bintang-bintang cukup, hanya masalah waktu sebelum avatar dewa asli memulihkan 3 bintang.
Pada saat berikutnya, avatar dewa asli menginjak telapak kakinya dari inti bintang yang terkondensasi, dan magma di sini segera terkena dampak dan kemudian terbalik. Sosok avatar dewa asli berubah menjadi pelangi dan bergegas keluar. Kecepatannya sangat cepat sehingga beresonansi di lubang yang dalam, dan seluruh bintang bergetar lagi secara tidak normal. Dan segera melihat sinar merah menyala membumbung ke langit. Yang terkuat di sini datang untuk menemuiku. Sinar merah menyala mandek di udara dan memadat menjadi sosok dengan rambut emas gelap dan sepasang mata emas yang tampak seperti dewa yang turun dari langit. Dewa petarung Yusuan tergantung di atas sekte tertentu. Dia adalah patriark dari sekte ini. Murid sekte yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka untuk melihatnya. Patriark yang ada seperti surga di mata mereka. Setelah Yusuan mendengar suara ini seperti guntur yang menggelinding, semua murid menjadi pucat dan Yusuan juga terlihat jelek. Setelah sedikit ragu, dia menggertakkan gigi dan bergegas menuju ujung. Muncul di depan avatar dewa asli dengan kecepatan tercepat. "Senior, aku benar-benar minta maaf. Junior ini tidak bermaksud mengganggumu. Maafkan aku." Setelah Yusuan tiba, dia berlutut di depan avatar Xiaoyan, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Dia tahu betul bahwa orang di depannya, begitu dia ingin membunuhnya, akan mudah untuk membunuhnya. "Apakah kamu memiliki peta bintang di sekitarmu?" tanya avatar dewa asli. Yusuan berkeringat deras. Dia takut avatar dewa asli tidak akan berbicara. Tetapi ketika avatar dewa asli membuka mulutnya, dia menghela nafas lega. Setidaknya hidup seharusnya baik-baik saja. "Iya, tapi ini peta bintang ratusan tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah ada perubahan lain." Yusuan segera memegang cincin di tangannya, dan sebuah gulungan yang bersinar dengan cahaya bintang muncul di tangannya dan memberikan kepada avatar dewa asli dengan hormat. Begitu avatar dewa asli mengangkat tangannya, dia membuka peta bintang dan melihat dua bintang terdekat. Peta bintang menandai lokasi bintang, tetapi tidak menjelaskan bintang mana yang lebih besar atau sumber dayanya yang lebih banyak. Bintang Han Hai dan bintang Han Fan. Bintang mana yang memiliki lebih banyak sumber daya? Avatar dewa asli berbicara lagi. Tubuh Yusuan sedikit gemetar ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia segera menjawabnya. "Itu tergantung pada kebutuhan senior. Bintang Han Hai memiliki banyak urat mineral dengan atribut langka, dan gas asal bintang Han Fan sedikit lebih kuat. Jika senior ingin mengatakan mana dari dua sumber daya bintang yang lebih melimpah, generasi muda ini berpikir bahwa bintang Han Hai lebih kuat." Yusuan berkata perlahan. Xiaoyan sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu dan tidak terus bertanya. Telapak kakinya melangkah ke dalam kehampaan dan kekuatan besar memicu benturan. Yusuan bahkan tidak bereaksi dan langsung terpesona oleh benturan besar itu, dan seteguk darah menyembur keluar di tengah gelombang energi dan darah. Tapi avatar dewa asli telah melewati kehampaan. Dia berubah menjadi pelangi panjang dan tersapu dari bintang ini. Yusuan menatap avatar dewa asli yang berubah menjadi pelangi panjang dan telah pergi. Matanya sangat suram dan sepertinya ada kebencian di matanya. Setelah mengepalkan tinjunya untuk waktu yang lama, dia mundur untuk pergi, tetapi dia tidak kembali ke sekte, tetapi juga meninggalkan bintang Ninhuo dan tidak tahu kemana dia pergi. Xiaoyan melalui avatar dewa asli melihat peta bintang. Bintang Han Hai dan bintang Han Fan adalah dua arah yang berbeda. Ketika dia terbang menuju udara, dia dengan tegas memilih arah bintang Han Fan. Sosok Yusuan perlahan muncul di kehampaan. Orang ini berhati-hati, tapi tidak baik terlalu berhati-hati. Tidak ada fluktuasi aura di tubuhnya, dan dia agak aneh. Orang ini sama sekali tidak sederhana. Mungkinkah dia datang untuk beberapa harta? Setelah Yusuan ragu-ragu, begitu dia menggerakkan tubuhnya, dia juga menuju bintang Han Fan. Saat ini tidak ada rasa takut di wajahnya. Sepertinya dia hanya ingin avatar dewa asli merasa seperti ini. Dan bukan karena dia benar-benar takut padanya. Pada saat ini di kehampaan tempat Xiaoyan berada, di antara teratai api hitam,
tubuh Xiaoyan memancarkan api dan kekuatan keabadian tidak lagi berkeliaran, tetapi melayang di jantung Xiaoyan. Detak jantung Xiaoyan pada saat ini bukanlah hal yang aneh. Itu adalah jantung dari Yang Mulia yang telah ditukar oleh Ratu Kuil kuno untuknya. Tetapi apa yang dikatakan Ratu Kuil kuno bukanlah jantung yang sebenarnya dari Yang Mulia, tetapi jantung dari salah satu 9 reinkarnasinya. 8 kehidupan Xiaoyan sebelumnya semuanya telah mencapai ketinggian yang berbeda, tetapi tidak semuanya telah menembus keabadian. Setidaknya Xiaoyan belum melihat sisa-sisa kekuatan abadi di jantung ini, dan dia tidak tahu apakah jantung ini telah mencapai keabadian di kehidupan sebelumnya. Xiaoyan yang telah membunuh keabadian tahu bahwa langkah pertama keabadian kaisar mengandung kekuatan keabadian di jantung, dan terobosan menuju keabadian seharusnya dimulai dari jantung. Dan lautan energi sumber tempat Dantian berada tidak akan hilang karena terobosan menuju keabadian, setidaknya untuk saat ini. Pada saat ini, sinar kekuatan abadi ini tidak lagi mengalir ke tubuh Xiaoyan, tetapi melayang di samping jantungnya, dan sepertinya telah benar-benar tenang. Xiaoyan tertegun untuk beberapa saat. Sebelumnya dia hanya memperhatikan secara diam-diam. Melihat tidak ada pergerakan sinar kekuatan abadi ini, Xiaoyan memutuskan untuk mencobanya dengan sentuhan jiwa. Saat jiwa Xiaoyan menyentuh sinar kekuatan abadi ini, dia hanya merasakan kegelapan menyelimutinya, dan kesadarannya langsung menjadi sedikit buram. Dalam kegelapan, cahaya keemasan muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut dan segera perlahan mengangkat kepalanya. Dewa emas setinggi ribuan kaki, Xiaoyan seperti setetes air di lautan di depannya, seperti melihat semut di tanah. Tidak hanya perbedaan ukurannya, tetapi kekuatan penindas yang begitu kuat yang membuat Xiaoyan tercekik dan ketakutan. Itu membuatnya merasa sangat kecil. Dia melihat Yang Mulia Dewa Emas mengangkat telapak tangannya yang sangat besar dan kemudian meraung ke arah Xiaoyan dengan satu jari. Xiaoyan mendapati dirinya tidak dapat bergerak pada saat ini. Ini hanya kesadarannya yang kental. Tetapi ketika jari-jari emas besar datang dari langit, rasa krisis hidup dan mati ini adalah yang terkuat sejauh ini. Jari emas belum mendarat, meskipun Xiaoyan hanyalah kesadaran, dia sepertinya bisa merasakan daging dan darahnya sendiri runtuh dengan cepat, dan kesadarannya menjadi tumpul. Perasaan kematian tidak pernah sekuat ini sebelumnya. Xiaoyan meledak dengan keras. Pada saat ini, Xiaoyan kehilangan semua kesadarannya. Ketakutan akan kematian sebenarnya hanya sesaat. Ketakutan itu menghilang dan keinginan yang belum selesai di dalam hatinya. Namun Xiaoyan hanya merasakan perasaan tidak sadar ini muncul sesaat. Tetapi dia tidak tahu berapa banyak waktu yang sebenarnya telah berlalu. Kesadaran Xiaoyan melonjak ke udara pada saat ini, seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya. Xiaoyan melihat sungai emas yang panjang di belakang Dewa Emas dan terus mengalir tanpa henti. Tiba-tiba, Xiaoyan melihat kesibukannya di sungai emas yang panjang ini. Dia telah berjalan maju, tidak pernah berhenti dan tidak pernah kendur. Xiaoyan melihat anak-anaknya yang sudah dewasa. Tanpa disadarinya, mereka semua berusia ribuan tahun, mengalami cerita mereka sendiri bersama istri mereka. Meskipun mereka tidak pernah mengendur, mereka semua bekerja keras untuk maju. Dan ada banyak adegan yang Xiaoyan bisa melihat dengan matanya sendiri. Mata Xiaoyan sedikit bergetar sampai dia melihat sosok yang dia pikirkan lagi. Dia melihat anggota tim Fearless, King Mu'er, Xiaozan, Zeni, Jiang, Nan Erming, dan Feng Feng di tengah dunia. Dan di belakang mereka ada tentara dunia bawah yang tak ada habisnya. Sepertinya mereka semua memimpin tentara itu dan menuruti perintah mereka. Ketika Xiaoyan melihat pemandangan seperti itu, matanya sedikit kemerahan, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Xiaoyan tidak tahu apakah pemandangan yang dia lihat di hadapannya itu nyata atau tidak, tetapi intuisinya memberitahu Xiaoyan bahwa semua yang dia lihat itu nyata, karena inilah yang dialami Xiaoyan. Setelah semua layar berkedip, Xiaoyan merasakan kekuatan hisap yang kuat, seolah-olah mengondensasi kembali jiwanya yang mengembara. Dia datang ke hadapan Dewa Emas lagi, masih seperti setetes air di lautan dibandingkan dengannya.
Sepertinya dia tidak pernah mati, seolah-olah tidak ada yang terjadi sekarang. Tetapi jari Dewa Emas melayang di depannya, dan di atas jari itu ada sosok yang duduk bersila. Hanya saja sosok ini agak aneh, terlihat seperti tubuh manusia, tetapi ketika perlahan mengangkat kepalanya, itu adalah kucing tanpa rambut panjang. Dengan kulit ungu dan telinga yang tegak, kelopak mata terkulai, dan kulit di tubuhnya terlihat kendur dan sekilas terlihat sangat aneh. Xiaoyan belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya, dan Xiaoyan tidak dapat mendeteksi fluktuasi emosi apapun di matanya, hanya ketidakpedulian yang tidak normal. Apakah menurutmu ini masih pilihan terbaik? Kucing ungu yang tampak aneh di jari emas memandang Xiaoyan dengan acuh tak acuh, dan suaranya perlahan masuk ke telinga Xiaoyan. Memilih. Xiaoyan sangat bingung ketika mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia tidak membuat pilihan. Tetapi ketika Xiaoyan berubah pikiran, dia mengerti pilihan yang dikatakan kucing ungu. Pilihan yang dikatakannya bukanlah pilihan yang dibuat oleh Xiaoyan, tetapi pilihan yang dibuat oleh Yang Mulia, dan memang begitu. Ya atau tidak, waktu akan memberitahu. Jawaban Xiaoyan tidak lagi ambigu seperti sebelumnya, tetapi menjadi sangat tegas. Semua orang, termasuk dirinya sendiri, terus-menerus membandingkan dirinya dengan Yang Mulia. Nyatanya, melihat wajah-wajah familiar itu, Xiaoyan sekali lagi menguatkan hatinya. Keyakinan ini sepertinya tidak hilang karena reinkarnasi. Kamu telah mengalami 9 kehidupan, dan menurutku kamu tidak bisa naik ke ketinggian semula, apalagi kamu ingin mencapai alam yang lebih tinggi itu. Wajah kucing ungu menatap Xiaoyan, matanya yang berbentuk berlian menyusut goyah, dan sepertinya tidak ada rasa optimis tentang Xiaoyan. Aku tidak memiliki kekuatan ingatan kehidupan masa lalu, tapi aku ingin memastikan satu hal, siapa yang lebih kuat, senior atau Yang Mulia? Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Menghadapi perasaan diremehkan ini, dia tidak menundukkan kepalanya. Menghadap ke rasa penindasan yang kuat, Xiaoyan telah mengangkat dada dan kepalanya. Ini adalah sikapnya dalam menghadapi semua kesulitan. Kucing ungu yang ditanya pertanyaan ini tiba-tiba ragu-ragu lalu tertawa. 2 baris gigi tajam terlihat, dan mata yang awalnya kecil menyempit menjadi celah. Kamu sangat berani. Suara yang dalam keluar dari sela-sela giginya yang tajam. Xiaoyan hanya merasa bahwa dia seperti sebelumnya lagi dalam sepersekian detik saat suara itu keluar. Tubuhnya langsung dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Darah dan dagingnya runtuh. Tetapi pada saat kesadarannya akan menghilang, wajah kucing besar muncul di depan Xiaoyan, dan dia menelannya dalam satu tegukan. Rasanya seperti sudah mati, tetapi kesadarannya memadat kembali di saat berikutnya. Xiaoyan terengah-engah. Perasaan takut ini tidak peduli seberapa kuat seseorang pasti akan takut. Kupikir kamu tidak akan takut. Kucing ungu itu mencibir dan menatap Xiaoyan yang terengah-engah, menggunakan metode ini untuk menyiksa keinginan Xiaoyan. Sama seperti kucing ungu itu menertawakan Xiaoyan dengan sarkasme, Xiaoyan yang perlahan pulih dari rasa takut tadi juga tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kamu dipukuli dengan buruk di masa lalu, dan sekarang kamu di sini untuk membalas dendam. Senior, bukankah ini terlalu kekanak-kanakan? Suara Xiaoyan keluar perlahan, dan mata kucing ungu berbentuk berlian tiba-tiba memadat saat mendengar kata-kata itu. Seolah-olah kata-kata Xiaoyan menusuk tulang punggungnya, dan dia menatap Xiaoyan dengan gigi terkatup. Kenapa kamu masih sangat dibenci setelah bereinkarnasi? Jadi bagaimana dengan balas dendam? Sekarang aku bisa membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, kata Jimao dengan marah. Maka kamu sebaiknya memanfaatkannya sekarang, atau kamu tidak akan memiliki banyak kesempatan. Xiaoyan menjawab tanpa rasa takut. Kelopak mata kucing ungu tidak bisa menahan kedutan saat mendengar itu. Xiaoyan sudah memiliki mentalitas seperti ini. Jika dia bergerak lagi, sepertinya tidak akan berpengaruh. Setidaknya akan terasa membosankan. Membosankan sekali. Aku akan mengalahkanmu saat kamu menjadi lebih kuat. Jimao cemberut. Ketidaksenangan di wajah kucing itu masih sangat jelas.
Oke, tolong beri aku keberuntungan, senior. Xiaoyan menangkupkan tinjunya langsung ke kucing ungu itu, seolah-olah dia tidak peduli kucing ungu itu menggodanya barusan. Hah, kamu lebih menarik daripada Suzang. Sepertinya kamu tidak memiliki ingatan tentang kehidupanmu sebelumnya. Jadi aku khawatir kamu tidak tahu siapa aku. Kucing ungu itu menyeringai, tetapi ketika dua baris giginya yang tajam terlihat, dia tidak tahu itu adalah senyuman atau masih marah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Meskipun tidak ada rasa takut di matanya, dia tahu bahwa kekuatan kucing di depannya tidak terduga. Yang paling penting adalah dia muncul ketika Xiaoyan menyentuh kekuatan abadi di tubuhnya. Cara tampil di tempat kejadian ini sangat aneh. Xiaoyan tidak pernah bertanya tentang identitasnya. Menurutnya itu seharusnya kira-kira sama dengan Jie, dan itu milik kehendak dunia. Aku mengenal senior Jie. Katanya itu milik kehendak dunia. Apakah senior juga sama? Xiaoyan berkata ragu-ragu. Ini hanya tebakannya. Kehendak dunia bisa dijelaskan seperti ini, tapi Jie tidak bisa mengalahkanku. Kucing itu mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan sangat bangga. Aku tidak tahu gelar senior. Nada suara Xiaoyan masih sangat hormat. Tidak peduli apakah dia senior di kehidupan sebelumnya, tapi dia adalah Xiaoyan di kehidupan ini. Dia mengerti setidaknya rasa hormat. Dalam legenda, aku disebut dewa keabadian dan aku disebut nirvana sejak lama. Yang terakhir lebih mudah diingat. Ku harap kamu bisa mengingatnya saat kita bertemu lagi, kata kucing ungu perlahan, dan masih ada sedikit kebanggaan di nada suaranya. Dibandingkan dengan Jie, tampaknya Jie lebih seperti kehendak dunia, tanpa pikiran dan perasaan duniawi daripada dewa abadi di depannya. Awalnya Xiaoyan ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi dia terbatuk dan menahan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Untuk keberadaan seperti ini, akan lebih tepat untuk mengatakan beberapa kata yang lebih menyanjung. Dewa keabadian, jika seperti namanya, berarti senior bertanggung jawab atas terobosan semua pusat kekuatan abadi. Hanya untuk melihat mulut kucing itu sedikit terangkat, Xiaoyan tahu bahwa sanjungan ini diumpankan ke mulutnya. Itu wajar. Jika kamu ingin menjadi abadi, kamu harus melewati levelku, kata Jimao dengan bangga mengikuti sanjungan Xiaoyan. Dengan cara ini, ketika setiap dewa petarung menerobos ke keabadian, maukah kamu secara pribadi memeriksa dewa abadi? Xiaoyan bertanya lagi. Jimao segera memberi tatapan kosong pada Xiaoyan lalu bersenandung. Jika kamu ingin melihat tubuh asli dewa ini, kamu tidak dapat melakukannya dengan beberapa makhluk abadi kecil. Jika kamu bukan reinkarnasi dari Yang Mulia Suzang, dewa ini tidak dapat dilihat olehmu, kata Jimao, dan tidak lupa untuk terus menekan Xiaoyan. Terlihat bahwa dia memiliki banyak kebencian terhadap Yang Mulia Suzang. Xiaoyan tersenyum. Dia tahu itu di dalam hatinya. Mungkin itu muncul hanya untuk mengejek Xiaoyan saat ini, dan Xiaoyan tidak memiliki keluhan dengannya. Jadi masalahnya pasti ada pada Yang Mulia Suzang. Keduanya memiliki perseteruan, atau musuh atau teman. Tentu saja mungkin juga Yang Mulia Suzang menggertaknya secara sepihak. Saat ini yang terakhir lebih mungkin terjadi. Tapi apa yang membingungkan Xiaoyan? Bagaimana mungkin kucing ungu berbulu ini menjadi keberadaan yang tak terhitung seperti kehendak dunia? Apakah Yang Mulia Suzang begitu kuat sehingga bahkan kehendak dunia dapat dikalahkan olehnya? Xiaoyan sangat ingin tahu tentang ini, tapi dia tidak mau membuka mulut untuk bertanya sekarang. Apa yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan dari dewa abadi ini. Merupakan kehormatan bagiku untuk dapat bertemu dengan dewa legendaris. Tetapi aku berharap suatu hari dapat melawan dewa abadi. Namun sekarang kekuatanku tumbuh terlalu lambat, dan aku tidak tahu bagaimana membuat diriku menjadi kuat lebih cepat. Junior ini juga ingin belajar seberapa kuat dewa abadi.
Xiaoyan membujuk dan berbohong, memberi makan kentut pelangi kepada dewa abadi satu demi satu, dan yang terakhir tampak sangat senang mendengarkan sanjungan Xiaoyan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu akan direduksi ke titik di mana kamu akan menyanjungku suatu hari nanti. Hanya satu kata untukmu, keren. Kamu membuatku sangat bahagia. Aku jarang bahagia dalam waktu yang lama. Jika kamu menginginkan keberuntungan, maka aku akan memberimu keberuntungan. Alasan mengapa itu bahagia bukanlah seberapa baik Xiaoyan menyanjungnya, tetapi orang yang menyanjungnya adalah Xiaoyan, reinkarnasi dari yang mulia. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.